Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas trik cepat memfaktorkan persamaan kuadrat part pertama. Nah, di sini ini adalah materi kelas 9 dan sebelumnya sudah dibuatkan videonya di channel ini. Silahkan klik di pojok kanan atas. Kemudian kalau misalkan kalian tertarik untuk membahas bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kalian bisa simak video ini. Tetapi kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke? Tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, kita mulai dari contoh yang model pertama, yaitu jenis AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cepat, perhatikan. Di contoh pertama, di sini ada 5X berpangkat 2 dikurang 20X sama dengan 0. Yang harus kalian perhatikan adalah di sini apa kesamaan antara dua buah suku yang saya garis bawah ini. Perhatikan, di sini sama-sama ada X-nya, maka kita tuliskan X di bagian depannya. Kemudian kita lihat angkanya, ini 5, ini 20. Nah, ternyata mereka sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, benar, bisa dibagi 5, maka 5 kita taruh di depannya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian tidak tahu apa yang harus kita letakkan di bagian kurungnya ini, kalian lihat di bagian awal ini kan ada X pangkat 2 ya. X pangkat 2 berarti X-nya ada 2. Nah, kemudian yang dikeluarkan itu X-nya cuma 1, maka masih ada 1X di bagian dalam. Paham ya? Kemudian untuk yang di dalamnya sini 5-nya yang pertama ini kalian tulis jadi bagian pembilangnya, kemudian dibagi dengan 5 yang ada di luar sini. Kemudian tandanya ikuti tanda yang di atas, tandanya kurang maka kita taruh tandanya kurang juga. Kita lakukan hal yang sama di sini. Jadi di sini 20 kita bagi dengan 5 dan kita lihat di sini kan X-nya pangkat 1 ya. Kemudian X yang di luar yang ini dia pangkat 1 juga, maka kita tidak perlu tuliskan X-nya kembali. Sehingga kita sederhanakan dulu bentuknya, jadinya 5X dalam kurung 5 bagi 5 kan 1. Tidak perlu dituliskan angka satunya, kita tuliskan X kurang 4-nya saja. Paham ya? Nah, untuk model soal seperti ini, kasus pertama, contoh yang pertama ini, yang ini sudah fix nilainya adalah 0. Kenapa? Di sini kan ada 5X dikali dalam kurung X kurang 4 ya sama dengan 0. Ada dua buah bilangan, ketika dikalikan hasilnya 0, pasti salah satunya 0. Nah, kemungkinan pertama itu yang 5X-nya sama dengan 0. Kalau dia modelnya perkalian bilangan dengan huruf X seperti ini, nilai X1-nya sudah pasti 0. Nggak usah banyak berpikir, langsung simpulkan bahwa X1-nya sama dengan 0. Karena 5 dikali berapa hasilnya 0, tentu jawabannya X-nya sama dengan 0. Paham ya? Nah, kemudian yang langkah selanjutnya, kalau bukan 5X-nya sama dengan 0, berarti yang dalam kurung yang sama dengan 0. Maka kita tuliskan seperti ini, X kurang 4 sama dengan 0. Kita pindahkan negatif 4-nya ke kanan, karena yang kita cari adalah nilai X. Maka kita tuliskan X sama dengan positif 4. Kenapa berubah? Karena dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka kita dapat deh nilai X2-nya adalah 4. Sehingga kita bisa tuliskan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah 0,4. Artinya 0 dan 4 merupakan penyelesaian dari persamaan yang ada di contoh bagian pertama ini. Paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini coba kita lebih percepat langkahnya supaya kita terbiasa. Nah, di sini kita lihat sama-sama variabel X, maka kita tuliskan di sini X di bagian depan ya. Kemudian 4 dengan 10 kira-kira bisa dibagi berapa yang sama? Ternyata bisa dibagi 2 ya, maka kita tuliskan 2 di bagian depan. Nah, karena kita sudah tahu caranya tadi untuk mendapatkan angka yang ada di dalam kurungnya, maka kita langsung saja kita tuliskan di sini adalah 4/2 X dikurang 10/2. Paham ya? Kemudian kita tuliskan lagi kembali sama dengan 2X kurang 5 sama dengan 0. Seperti tadi, untuk yang bagian pertama 2X-nya ini sudah pasti dia sama dengan 0 ya. Maka kita dapat X1-nya sama dengan 0. Karena 2 dikali berapa hasilnya 0. Nah, ternyata jawabannya tinggal X1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian untuk yang dalam kurung kita selesaikan dengan cara sama. 2X kurang 5 sama dengan 0. Dapat deh 2X-nya sama dengan 5 karena ininya pindah ke ruas kanan ya. Kemudian X-nya kita dapat adalah 5/2. Kenapa begini, Kak? Karena di sampingnya 2 dan X ini sebenarnya ada tanda kali. Nah, lawannya kali itu apa? Lawannya kali adalah pembagian. Maka secara cepat saja 2-nya langsung kita pindahkan di bagian bawahnya 5. Langsung pindah ke bagian bawahnya 5 supaya kita dapat nilai X2-nya dengan cara cepat. Paham ya? Maka kita tinggal simpulkan. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5/2. Seperti ini. Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, di contoh yang kali ini modelnya adalah yang namanya selisih kuadrat. Paham ya? Namanya adalah selisih kuadrat. Nah, modelnya selisih kuadrat ini dia tandanya itu selalu negatif di bagian tengahnya. Ingat baik-baik,
tandanya itu selalu negatif. Nah, kemudian dia diapit oleh dua buah bilangan yang bentuknya berpangkat 2. Jadi, entah itu variabel ataupun bilangan haruslah berpangkat 2 kiri dan kanannya tanda kurang tersebut. Coba perhatikan di contoh pertama, di sini ada x pangkat 2 dikurang 36. Nah, karena tadi maunya x-nya pangkat 2 dan y-nya juga harus pangkat 2, sedangkan di sini barulah yang variabel yang berpangkat 2, sedangkan di bagian kanannya tanda kurang, 36-nya belum dalam bentuk pangkat 2. Maka kita ingat bahwa 36 itu bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2 atau 6 kali 6. Maka kita ubah saja nih soalnya, x pangkat 2 kurang 6 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan suatu selisih kuadrat? Perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan ada x pangkat 2 kurang y pangkat 2, penyelesaiannya itu adalah dalam kurung x tambah y dikali dengan x kurang y. Jadi, cukup tuliskan x dan y-nya saja, kemudian tandanya itu satu positif, satu negatif, dan dipisahkan dengan kurung yang berbeda ya. Nah, jadi pastikan modelnya akan seperti ini. Kalau misalkan kalian ketemu soal selisih kuadrat, maka kita bisa gunakan prinsip ini untuk menyelesaikan contoh yang tadi. Maka kita tuliskan 2 kurung dulu seperti tadi sama dengan 0. Kemudian kita lihat, di sini kan x berpangkat 2 dan 6 berpangkat 2. Cukup tuliskan x dengan 6-nya aja. X dengan 6, x dengan 6. Kemudian kita taruh tandanya satu positif, satu negatif, bebas. Mau yang kiri itu negatif, mau yang kanan negatif, itu nggak masalah, nilainya tetap sama. Misalkan kita mau taruh negatif di sini, ini positif. Itu nggak ada bedanya dengan yang kita jelaskan di awal tadi ya. Nah, setelah seperti ini kita selesaikan kayak tadi, maka kemungkinannya kalau bukan yang ini yang 0, pasti yang ini yang 0 kan? Maka kita tuliskan x kurang 6 sama dengan 0, dapat dx-nya 6 karena di sini pindah ya dari negatif jadi positif, atau x tambah 6 yang ini sama dengan 0, maka kita dapat adalah x-nya negatif 6. Ini x1-nya, ini x2-nya. Nah, untuk model selisih kuadrat itu nilai x1 dan x2 sama, tetapi tandanya yang berbeda. Ingat baik-baik ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 6, negatif 6. Semoga paham ya. Kita lanjut ke contoh 2. Kalau modelnya seperti ini, 25x pangkat 2 dikurang 49, kita amati baik-baik. Apakah yang di sebelah kirinya kurang dan sebelah kanannya kurang sudah dalam bentuk pangkat 2 semua? Ternyata belum. Perhatikan, yang berpangkat 2 barulah x pangkat 2. 25-nya belum pangkat 2, 49-nya belum dalam bentuk pangkat 2. Maka kita harus mengingat bahwa 25 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi kalian harus ingat bentuk 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2 minimalnya ya. Nah, di sini 25 kan 5 pangkat 2, kita ubah menjadi 5, kemudian berpangkat 2, x berpangkat 2. Nah, 49 itu adalah 7 berpangkat 2. Maka kita tuliskan juga 7 berpangkat 2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, setelah kita bentuk 5 pangkat 2 dengan kali x pangkat 2 modelnya seperti ini, kita bisa tuliskan kembali dengan dalam kurung 5x, kemudian tutup kurung berpangkat 2 ya. Karena kita bisa gunakan sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari di bab yang sebelumnya ya. Kemudian di sini 7 berpangkat 2 sama dengan 0. Kalau sudah, di sini kan yang kurung pertama adalah 5x, yang berikutnya adalah 7, maka kita buat dua kurung seperti tadi, masukkan 5x, masukkan 7, masukkan 5x, masukkan 7-nya. Tandanya 1 tambah 1 kurang sama dengan 0. Gitu aja. Maka kemungkinan yang pertama nilai x-nya adalah 5x tambah 7 sama dengan 0. Kita pindahkan dulu positif 7-nya. Kita dapat 5x sama dengan negatif 7. Kita pindahkan deh 5-nya menjadi pembagi. Ingat pembagi. Jadinya negatif 7 per 5. Sedangkan yang satunya lagi 5x kurang 7 sama dengan 0, kita dapat 5x sama dengan positif 7. Dapat dx-nya adalah 7 per 5. Jadi angkanya sama tapi berbeda tanda. Gitulah penyelesaian kalau dia modelnya selisih kuadrat. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 per 5, 7 per 5. Paham ya? Semoga kalian paham untuk model kasus yang selisih kuadrat seperti ini. Kita lanjut ke model berikutnya. Nah, di contoh kali ini yang ketiga, itu kita akan memfaktorkan jenis yang sangat umum ditemukan sehari-hari di soal-soal kelas 9. Jadi modelnya kalau di sini x pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, dengan catatan di sini
hanya ada koefisien 1 di sampingnya X pangkat 2. Nah, kalau misalkan modelnya seperti ini, cara cepatnya itu perhatikan 1 kita kalikan dengan negatif 12, dapatnya negatif 12 ya. Maka kita cari faktornya negatif 12 yang ketika dijumlahkan dapat angka yang di tengah ini positif 4 ya. Maka kita cari deh apa saja faktor dari negatif 12. Ternyata negatif 12 itu kan bisa dari negatif 12 kali 1, kemudian ada lagi yang lain misalkan 12 kali negatif 1. Ingat kalau misalkan dia negatif, dia kemungkinan gini, positif kali negatif atau negatif kali positif. Jadi ketika kalian dapat satu pasang kayak gini, bikinlah lawannya. Jadi negatif 12 1 berarti lawannya 12 dan negatif 1 gitu ya. Kemudian kita cari lagi, ternyata ini bisa 3 dengan 4 ya. Negatif 3 dan 4, bisa juga 3 dan negatif 4. Apalagi yang bisa nih kira-kira? Ternyata masih ada ya. Negatif 6 dan 2, berarti pasangan yang berikutnya adalah 6 dan negatif 2. Kalau sudah dapat semuanya faktor-faktornya penyusun dari negatif 12, maka kita cek dengan cara menjumlahkannya. Maka kita tambah deh ini. Negatif 12 tambah 1 dapatnya negatif 11. Apakah sama dengan di tengah? Belum ya, salah. Jumlahkan lagi, dapatnya berapa? Positif 11. Masih salah. Kita jumlahkan lagi, ini dapatnya positif 1, masih belum ketemu nih. Jumlahkan lagi, dapatnya di sini adalah negatif 1, masih belum ketemu. Nah, kita lanjut lagi, negatif 6 tambah 2 itu hasilnya adalah positif atau negatif ya. Negatif 4 ya, masih belum ketemu. Nah, pasti yang terakhir nih yang dapatnya positif 4, maka kita jumlahkan 6 tambah negatif 2. Oh, ternyata benar positif 4. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi, angka yang mana yang kita mau gunakan, ini positif 6 dan negatif 2. Langkah yang harus kalian lakukan adalah membuat dua kurung seperti ini dengan catatan lihat variabelnya. Kalau dia variabel X, maka letakkan X di depannya. Kemudian masukkan angkanya. Ini kan positif 6 ya, berarti taruh tambah 6. Kemudian di sini negatif 2, berarti taruh negatif 2. Kayak gini aja. Dapat deh hasilnya. Satunya X tambah 6 sama dengan 0. Dapat X satunya adalah negatif 6. Dan yang kedua adalah X kurang 2 sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 6,2 gitu aja ya. Semoga kalian pahami. Dengan catatan ini loh, yang penting kalau dia dikali ujung dengan ujung, bagian A dikali dengan C, A adalah koefisien X pangkat 2, kemudian C adalah konstanta saling dikalikan, dapatnya negatif kayak negatif 12. Ini ingat bahwa itu dapat diciptakan dari positif kali negatif dan negatif kali positif ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada X pangkat 2 dikurang 10X tambah 21 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu masih 1 ya. Jadi, caranya masih sama. 1 kita kalikan dengan 21 yang di ujungnya. Maka kita dapat adalah positif 21. Ingat, kalau positif 21 cara mencari faktornya itu adalah positif kali positif dan negatif kali negatif. Maka di sini kita mulai dari yang gampang-gampang. 1 kali 21 ya. Berarti kalau ada positif-positifnya berarti ada negatif-negatifnya. Berarti ada negatif 1 kali negatif 21-nya. Kemudian apalagi yang bisa dikalikan dapat positif 21? Ternyata ada 3 kali 7. Nah, 3 kali 7, positif-positifnya sudah ada, berarti negatif-negatifnya juga ada, berarti negatif 3 dikali dengan negatif 7, oke? Nah, di sini cuma ini adalah faktor-faktornya, maka kita akan mengecek dengan cara menjumlahkan faktor-faktornya ini, kemudian kita cari yang ketika dijumlahkan dapat angka yang di tengah, yaitu negatif 10. Kita mulai dari yang pertama, 1 tambah 21 dapatnya 22, jelas salah ya. Lanjut, negatif 1 tambah negatif 21, masih juga salah, negatif 22 hasilnya, salah ya. 3 tambah 7, ini makin mendekati dengan kenyataan, 3 tambah 7, 10. Tetapi yang kita cari yang bentuknya negatif, berarti bukan ini. Nah, ternyata yang jawaban yang tepat adalah yang negatif 3 ditambah dengan negatif 7. Nah, hasilnya adalah negatif 10, seperti dengan angka yang ada di tengahnya. Maka kita kerjakan dengan cara yang seperti di soal sebelumnya. Kita buat dua kurung dulu. Buat dua kurung seperti tadi, maka kita tuliskan dalam kurung seperti ini sama dengan 0. Kemudian di dalamnya karena dia variabelnya X, maka kita taruh X dulu. Kemudian kita lihat di sini kan negatif 3, maka di sini negatif 3 atau kurang 3. Kemudian kan negatif 7, berarti kita masukkan kurang 7. Kerja deh kayak biasanya. Kita cari salah satunya dulu, X kurang 3 sama dengan 0. Dapat deh di sini X-nya adalah positif 3 karena negatif 3-nya pindah ke kanan. Dapat deh X satunya sama dengan 3. Sedangkan yang ini X kurang 7 itu sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan positif 7. Dapat deh X2-nya adalah 7.
Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 3,7. Mudah ya? Kita lanjut ke contoh terakhir. Di sini perhatikan ada X pangkat 2 ditambah 12, X tambah 20 sama dengan 0. Di depannya masih 1, kita kalikan, maka hasilnya adalah positif 20. Ingat, kalau dia positif, caranya itu positif kali positif dan negatif kali negatif. Nah, di sini kita cek satu-satu faktor dari positif 20 ini apa saja. Ada 1 kali 20, apalagi? Ada juga negatif 1 kali negatif 20 ya, karena bentuk negatifnya juga bisa. Di sini ada juga 2 kali 10, berarti ada juga negatif 2 kali negatif 10. Apalagi nih yang bisa? Oh, ternyata bisa juga 5 kali 4, berarti bisa juga negatif 5 kali negatif 4. Nah, kalau misalkan kalian ingin mempercepat langkahnya, kalian nggak perlu membuktikannya satu persatu seperti contoh sebelumnya. Nah, kalian lihat di antara 6 buah faktor dari positif 20, mana yang ketika dijumlahkan dapat 12 seperti angka yang di tengah ini. Maka kalau misalkan kalian teliti, langsung menyimpulkan bahwa oh ini 2 tambah 10 ketika dijumlahkan itu adalah positif 12, sama seperti angka yang ada di depannya X. Maka inilah yang kita gunakan, langsung buat 2 kurung kayak tadi deh. 2 kurung sama dengan 0, variabelnya masih sama X, berarti kita taruh X, kemudian masukkan D positif 2 dari sini, kemudian positif 10 dari sini ke kurung yang satunya. Maka kita dapat nilai X satunya itu adalah negatif 2. Langsung saja, jadi ambil lawannya ini kalau mau cepat ya. Berarti untuk X2 nya itu langsung ambil lawannya ini, berarti negatif 10. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 10. Paham ya? Semoga contoh-contoh dari latihan soal di dalam video ini bisa mempermudah kalian dan bisa mempercepat kalian untuk menghitung contoh-contoh dari persamaan kuadrat ya. Kalau misalkan kalian sudah paham, kira-kira bisa nggak nih kalian kerjain latihan soal yang Mimin berikan di slide yang ini? Kalau misalkan kalian bisa, silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi itu dia tadi trik cepat untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.